Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Rongga Adasil Rumah Tua Belanda di Jawa Timur. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Angin malam berembus kencang melewati celah-celah jendela rumah tua itu. Gemerisik daun-daun tua yang bergesekan dengan atap seng menciptakan irama yang nyaris seperti bisikan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdirilah sebuah rumah peninggalan kolonial yang megah, namun telah lama ditinggalkan. Struktur bangunannya masih kokoh, dengan langit-langit tinggi, pintu-pintu kayu jati berukir, dan jendela besar yang menatap kosong keluar. Tapi di balik kemegahan itu, ada aura tak kasat mata yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Warga sekitar menyebutnya rumah Van der Holt, rumah terkutuk yang tak pernah berpenghuni lama. Disinilah Bima, mahasiswa arkeologi tingkat akhir dari Surabaya, memutuskan untuk meneliti bangunan kolonial itu sebagai bahan skripsinya. Bersama Galang, sahabatnya sejak SMA yang juga mengambil jurusan sejarah, mereka mendapat izin dari kelurahan untuk tinggal selama 2 minggu guna mengumpulkan data. Karena keterbatasan biaya, Bima dan Galang memutuskan untuk menginap langsung di rumah itu. Hari pertama, suasana masih biasa. Mereka tertarik dengan detail bangunan, ornamen khas Belanda, pilar-pilar besar, dan denah rumah yang menunjukkan keteraturan dan hierarki sosial zaman kolonial. Namun sejak hari ketiga, keganjilan mulai terasa. Malam itu, saat mereka tertidur di kamar belakang, Bima terbangun. Ia mengira mendengar seseorang berjalan pelan di lorong. Awalnya, ia pikir Galang ke kamar mandi, tapi suara itu terlalu banyak. Langkah kaki. Lalu terdengar tawa pelan, suara perempuan lantang tapi datar, seperti teredam dari ruangan lain. Dengan napas teratur, Bima menajamkan pendengaran. Dari arah ruang tengah, terdengar suara seperti sekelompok orang yang sedang berbicara dalam bahasa asing. Ada tawa, ada desahan, suara sendok dan piring, seolah tengah ada jamuan makan. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya pada Galang, yang menanggapinya setengah percaya. Mungkin kamu ngigo, atau suara angin bawa gema dari rumah tetangga, kata Galang. Walau rumah ini berdiri sendiri di tengah pekarangan luas yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Malam berikutnya, giliran Galang yang dibangunkan oleh suara kali ini dari dapur. Ia jelas mendengar panci beradu, suara air mendidih, dan langkah kaki cepat seperti orang terburu-buru menyiapkan sesuatu. Namun saat diperiksa, tak ada apa-apa. Panci tua di dapur pun masih berdebul, tak pernah tersentuh. Hari-hari berikutnya berjalan dalam bayang-bayang rasa was-was. Mereka tetap melanjutkan penelitian, meski tubuh dan pikiran mulai terasa lelah. Namun Bima merasa seperti ada yang mengamati. Di setiap sudut lorong gelap, di balik jendela kaca buram, atau di sela-sela tangga yang berderit. Puncaknya terjadi di malam ke-6. Langit menghitam sejak sore. Hujan turun deras. Angin menderu. Di tengah badai malam itu, sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara. Berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suara berat, dalam, dan berulang, seperti nyanyian atau mantra, ditemani aroma dupa yang entah dari mana asalnya. Rumah itu seperti hidup. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari kamar. Di ruang tengah, samar-samar terdengar suara beberapa orang merapal sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka kenali, seolah sedang melakukan ritual. Bima menyalakan senter kecil, dan cahaya itu menangkap sesuatu aneh di dinding barat ruang baca. Ada rak buku tua yang sedikit bergeser anehnya.
Di baliknya terlihat celah sempit. Mereka berdua mendorong rak itu, dan terkuaklah sebuah lorong kecil menuju ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap dan lembab. Aroma jamur bercampur bau anyir menusuk hidung mereka. Di tengah ruangan, lilin-lilin tua berjejer membentuk lingkaran. Di sekitar sebuah cawan besar dari kuningan. Di dalamnya, cairan merah telah mengering, tetapi percikannya sampai ke dinding dan lantai. Aromanya amis, tajam, membuat perut mual. Dinding ruangan penuh coretan simbol tak dikenal. Gambar-gambar makhluk bersayap hitam, mata tanpa bola, dan tubuh manusia yang diikat di tengah lingkaran ritual. Di rak kayu kecil, ada tumpukan buku-buku tua. Sebagian bertuliskan Latin, sebagian dalam bahasa Belanda, dan sebagian lagi dalam huruf-huruf yang bahkan tak bisa mereka identifikasi. Di salah satu buku, tercatat nama Azazil. Sebuah halaman menunjukkan ritual pengorbanan. Manusia seorang budak pribumi dalam ruangan serupa, dengan cawan kuningan sebagai wadah darah. Foto tua yang terjepit di antara halaman buku menunjukkan keluarga kolonial Belanda dengan wajah keras. Di belakang mereka, seorang pria pribumi terikat di lantai. Bima menghela napas panjang. Rumah ini, tempat ritual pengorbanan. Galang membaca salah satu catatan Belanda yang setengah rusak. Dengan bantuan kamus kecil, ia menerjemahkan kalimatnya. Untuk Azazil, kami beri darah dan tubuh, demi kekuasaan dan kekekalan. Mereka menatap satu sama lain dingin, takut, dan penuh pertanyaan. Dalam catatan lain disebutkan bahwa keluarga Van der Hout adalah penganut sekte sesat yang mempercayai bahwa iblis, Azazil dapat memberi mereka kekuatan dan umur panjang jika mereka mempersembahkan darah murni dari budak pribumi yang bersih dan tidak pernah melawan. Namun pada suatu malam, ritual terakhir gagal. Budak yang hendak dikorbankan, seorang pemuda bernama Tumenggung Raji, melawan dan menyumpahi rumah ini dengan darahnya sendiri. Ia berteriak sebelum mati bahwa jiwanya akan tinggal dan menutup pintu neraka, agar roh-roh lain tidak keluar. Namun, seperti yang Bima dan Galang lihat, pintu itu tidak tertutup. Malam itu, mereka tak tidur. Hujan masih turun. Di luar, suara petir menggema. Tapi lebih menakutkan dari badai di luar adalah suara langkah yang mulai terdengar dari arah lorong. Langkah banyak orang menuju ke bawah. Lilin-lilin menyala dengan sendirinya. Buku-buku terbuka seperti disantak angin. Dan di cawan kuningan itu, cairan merah mengalir perlahan dari celah yang entah dari mana asalnya. Suara mantra terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, sangat jelas, sangat nyata. Rumah itu telah membuka dirinya pada mereka. Dan kini mereka adalah bagian dari rahasia yang seharusnya terkubur. Beberapa hari kemudian, warga desa yang penasaran karena tak melihat tanda-tanda kehidupan dari rumah itu, mendatangi lokasi. Pintu depan terbuka, namun rumah itu kosong. Tas dan barang-barang Bima dan Galang masih tertata. Kamera mereka ditemukan di kamar, namun tidak ada jejak keduanya. Di ruang bawah tanah, lilin-lilin itu telah padam. Namun aroma amis itu masih tertinggal. Di dalam cawan kuningan, cairan merah terlihat segar, seolah baru saja dituang. Dan di salah satu dinding, ada simbol baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terlukis dengan di pagar, membentuk mata terbuka dengan tulisan kecil di bawahnya. Tumbal telah diterima. Rumah ini belum selesai.